nama saya Rindu Murnianti dengan NIM 055800-763 dari program studi S1 Administrasi Bisnis. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan berfokus membahas tentang masa RIS atau Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai 1950. Nah, pada periode ini Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Di mana bangsa kita berjuang keras untuk mempertahankan kemerdekaannya dari upaya Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Meskipun Indonesia sudah memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, tetapi pada masa awal kemerdekaan, kondisi politik dan keamanan masih belum stabil. Belanda kemudian menekan Indonesia melalui berbagai perundingan hingga akhirnya disepakati Konvensi Meja Bulat atau yang dikenal sebagai KMB pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, dari hasil KMB ini, Indonesia terpaksa menerima bentuk negara baru yang disebut sebagai Republik Indonesia Serikat atau yang dikenal Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai 1950. Indonesia berbentuk negara federal yang dimana terdiri dari beberapa negara bagian seperti Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Namun sistem ini dianggap tidak sesuai dengan semangat persatuan bangsa, di mana banyak rakyat menolak bentuk federal karena dianggap sebagai warisan politik Belanda yang ingin memecah belah Indonesia. Dan pada akhirnya, melalui kesadaran nasional dan keinginan untuk bersatu, RIS akhirnya dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950 dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia atau yang dikenal sebagai peristiwa masa RIS atau Republik Indonesia Serikat. Terdapat beberapa nilai Pancasila yang sangat terlihat, yaitu yang pertama ada nilai persatuan Indonesia pada sila ketiga. Rakyat Indonesia menolak sistem federal karena ingin tetap bersatu sebagai satu bangsa dan satu negara. Semangat persatuan inilah yang akhirnya membawa Indonesia kembali ke bentuk negara NKRI. Nah, yang kedua ada nilai kerakyatan, yaitu terletak pada sila keempat, di mana keputusan untuk kembali ke negara kesatuan diambil melalui musyawarah dan kesepakatan politik bersama dan bukan dengan ketiga, yaitu nilai keadilan sosial yang terletak pada sila kelima Pancasila. Dalam sistem RIS, banyak rakyat Indonesia yang tidak diperlakukan secara adil, sehingga perubahan ke NKRI menjadi langkah utama untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi rakyat Indonesia. Nah, dari peristiwa RIS ini, kita sebagai generasi muda dapat belajar bahwa persatuan adalah kunci utama menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Peristiwa RIS ini mengajarkan kita untuk tidak mudah terpecah oleh perbedaan seperti suku, agama, dan kepentingan politik. Pelajaran penting yang dapat kita ambil dari peristiwa ini adalah bahwa Pancasila menjadi pedoman dalam setiap keputusan besar bangsa, terutama dalam menjaga keadilan, persatuan, dan kedaulatan negara. Sekarang ini, nilai-nilai itu masih sangat relevan, terutama di tengah kemajuan teknologi dan media sosial. Generasi muda harus mampu menyaring informasi, menghindari perpecahan, dan memperkuat rasa cinta tanah air melalui tindakan nyata berlandaskan semangat Pancasila. Baik, itu dia materi yang dapat saya